Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat Selamat malam. malam. Ya, baik. Terima kasih Kak Nelly untuk sharing yang Same. menggetarkan jiwa. Ya, baik. Baik teman-teman, malam ini saya diberi petunjuk oleh teman-teman yang sudah menyiapkan. Kita berbicara tentang pengharapan dan nyanyian-nyanyian Yesaya. Tapi ya saya mohon maaf untuk teman-teman, saya belum sempat berbicara tentang Yesaya. Tapi saya melanjutkan perenungan saya tentang Daud, dan masih sama lah, saya pikir masih senafas kisahnya itu. Jadi izinkan saya berbagi apa yang Bible study saya gitu, supaya saya tidak mencari-cari gitu ya. Semoga ini bisa menjadi berkat buat kita malam. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur bahwa kami boleh bertemu malam ini untuk berdoa, memuji Tuhan, mendengar kesaksian, saling mendukung, dan terlebih lagi Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman. Kami rindu Tuhan Engkau menolong kami, supaya kami hidup bersama Engkau di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kesukaran. Kami tahu bahwa Engkau harapan kami, Engkau kota benteng kami, Engkau kubu pertahanan kami, Engkau gunung batu kami. Kristus, tolong kami ya Roh Kudus, pimpin kami di dalam merenungkan firman malam ini. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, kita akan membaca satu kisah tentang orang yang berharap pada Tuhan, yaitu Daud. Ya, salah satu kisah Daud. Saya pikir ini adalah salah satu kisah yang membuat Daud sangat takut sepanjang hidupnya. Kisah di mana Daud begitu merasa gemetar dan takut. Ya, kita tahu Daud orang yang hebat ya. Bahkan berhadapan dengan Goliat yang begitu besar, Daud dengan gagah berani maju untuk berperang. Tapi ada satu titik di mana Daud merasa begitu takut sekali. Ya mungkin kita semua punya pengalaman dalam hidup ya. Tapi saya yakin pada satu titik kita pernah semua merasa ketakutan yang luar biasa. Seolah-olah there is no other way. Tidak ada jalan lain. Tapi begitulah seperti kata kesaksian Kaneli tadi. Tuhan punya cara bekerja. Dan kita lihat dari kisah Daud, ketika Daud di padang gurun Sif. Kita baca 1 Samuel pasal 23. 1 Samuel pasal 23. Ya. Saya baca ada dibagi, lompat aja karena sudah malam. Ayat 14 ke 15. Setelah itu kita lompat ke ayat 25 sampai 28. Ya. 1 Samuel 23. Ya. Ayat 14-15 dilanjutkan dengan 25 ke 28. Saya bacakan buat kita semua. Daud di padang gurun Sif. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangan. Daud takut. Karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif, di Koresa. Ayat 25. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu.
dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Malam ini saya beri judul kita adalah Gunung Batu Keluputan. Ya, Allah adalah Gunung Batu Keluputan. Saudara-saudara, seperti saya katakan di awal tadi, Daud orang yang diurapi Tuhan. Daud, kalau istilah anak orang Kristen sekarang, anak Tuhan yang hebat. Dia diurapi. Dia diangkat menjadi raja. Dia seorang yang hebat sekali. Ya. Tetapi kita belajar dari sini bahwa anak Tuhan, bahkan orang yang diurapi Tuhan pun bukan berarti terlepas dari masalah. Bukan. Pasti ada masalah. Bahkan Daud menghadapi masalah yang sangat besar. Orang-orang yang dihadapi Tuhan, yang diurapi Tuhan pun mengalami apa yang disebut dengan ketakutan. Jangan berpikir bahwa kita dekat Tuhan, kita melayani, hidup kita baik, kita jauh dari masalah. Belum tentu. Di sini kita belajar bagaimana merespon. Daud pertama menghadapi satu masalah yang paling besar yang kita baca di dalam ayat 15. Daud takut. Daud takut. Takut apa? Takut dibunuh. Daud takut. Daud dikejar-kejar. Daud yang begitu gagah berani. Sekarang dikejar oleh orang yang di dalam circle-nya sendiri. Saya katakan circle karena Daud sama Saul ini kan bukan siapa-siapa. Mertua sama menantu aja ini. Iya kan? Mertua sama menantu. Daud takut, saudara-saudara. Permasalahan yang paling besar yang kita hadapi, kalau kita pun berbicara tentang pengharapan dan hidup kita, adalah rasa takut. Ya, saya mendengar kesaksian Kaneli tadi. Pasti ada rasa itu. Takut. Gemetar. Apakah saudara-saudara semua takut? Daud seorang raja yang sudah diurapi pun takut. Kita takut dengan masa depan bisnis kita. Kita takut dengan masa depan pekerjaan kita. Kita takut, seperti tadi katakan Nelly, keluarga kita. Bagaimana masa depan saya dan anak saya. Saya pernah masuk dalam satu rasa takut yang luar biasa. Teman-teman tahu dalam 1,5 tahun ini saya berjuang dengan batu ginjal. Kiri kanan saya, ginjal penuh dengan batu. Dan saya tahu itu sakit muncul setelah ada COVID. Jadi komorbid saya itu muncul yaitu ginjal. Saya harus meja operasi 6 kali. Saya harus mengalami tembakan 2 kali. Wah, saya takut. Takut sekali. Saya takut akan mengalami gagal ginjal.
Saya takut anak-anak saya masih kecil. Saya takut semuanya. Saya bilang sama Tuhan, saya pelayan Tuhan. Tuhan bilang bukan berarti pelayan Tuhan tidak ada masalah. Orang yang diberkati, diizinkan Tuhan melayani, bukan berarti tidak ada masalah, saudara. Sahabat, teman-teman Joyers, teman-teman alumni. Ada masalah. Saya takut. Daud juga takut. Ya, masalah yang besar yang kita selalu hadapi adalah masalah rasa takut. Bagaimana melewati rasa takut itu? Ya harus melewatinya. Ya, saya melihat apa yang disiapkan malam ini, kok saya bilang, kok pas sekali yang disampaikan oleh Kaneli. Kita berjuang dengan hal yang sama. Dalam arti bahwa ada kekhawatiran, takut, pasti ada. Itu masalah pertama yang dihadapi oleh Daud. Masalah yang kedua yang dihadapi oleh Daud adalah Daud berhadapan dengan orang-orang iri hati, orang-orang yang kurang baik di sekitar hidup Daud. Ya, seperti tadi saya katakan, siapa sih sebenarnya Daud dan Saul itu? Dalam kisah Alkitab kita melihat raja raja sebelum dan raja sesudah. Ya. Tapi sebenarnya ini menantu sama mertua yang lagi berperang. Ya. Hari ini saudara apa ada berperang dengan menantu dan mertua? Oh, nggak ada di sini. Memang berhadapan dengan ini mertuanya yang iri hati terhadap menantunya. Gimana nggak iri hati orang Israel bilang Daud bunuh beratus-ratus, tapi Daud berlaksa-laksa, berjuta-juta. Oh, iri hati dia ya. Posisi ini iri hati. Berhadapan dengan orang iri hati ya. Mungkin di lingkungan Joy itu tidak ada kita lihat orang iri hati ya. Tapi teman-teman yang mungkin bekerja di sekuler, ya mungkin Cia pernah merasakan iri hati dengan orang-orang di Papua sana. Waktu di LSM atau apa itu kan juga banyak. Ya. Di kantor, Devri gimana ya berhadapan dengan orang-orang yang bersaing tapi suka dengki, iri hati. Jawab dulu, Dev. Ya, pasti banyak itu. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Iya. Memang berhadapan dengan orang-orang iri hati itu butuh energi. Ya. Iri hati pun juga sering muncul di Facebook ya. Oh, ini lawannya sudah. Lalu di di kampung tempat saya melayani itu mantap, saudara-saudara. Persaingannya tuh gantung mas. Oh, ibu sana tuh masnya tambah. Oh, ibu ini padahal masnya udah banyak di sini ya. Masih gantung mas. Aduh. Memang pura-pura bahagia itu butuh energi ya. Berhadapan dengan orang. Berhadapan dengan orang-orang iri hati itu luar biasa, saudara. Itu menjadi satu masalah serius juga. Jangankan di kantor-kantor penting. Coba pergi ke Pak Kaneli ini tahu ya, kalau guru sekolah dasar ya. Kalau mama-mama mulai hadir di sekolah ya. Kalau ada arisan, persaingan antara mama-mama. Anakmu nilainya berapa? Yesus baik. Saya bilang buat anak saya mau naik kelas saja sudah puji Tuhan. Belanda masih jauh. Bermain aja dulu nak. Ya. Karena saya mau itu pulang dia pintar ya. Nilai 90 dia tunjukin. Papa, Pancasila 90. Bahasa Indonesia 85. Tunjukin nilai. Terus kami tanya tadi ujian berapa masih? Ada 4 katanya. Apa saja? Pancasila, bahasa Indonesia. PJK mana? PJOK, olahraga. PJOK mana nilainya? Masih paling.
Berapa nilainya dia? 40. Diam. Aduh. Ya. Ya, ketemu ibu-ibu kan pasti rame ya, Bapak-bapak. Karena anak sekolah dasar pun demi persaingan pun mereka berharap anak jadi objek persaingan. Berbahaya. Hidup dalam lingkaran yang banyak iri hati juga butuh Roh Kudus untuk menolong, butuh Tuhan untuk menolong kita. Tidak mudah, saudara. Dan banyak orang tidak bisa melewati itu dengan baik. Apalagi di kantor-kantor sekuler yang penuh dengan kompetisi, intrik, saling menjatuhkan, bahkan sampai menggunakan kuasa-kuasa lain. Orang-orang yang iri hati itu cenderung bertindak di luar akal sehat. Ya. Kita lihat bukti. Saul karena iri hatinya, jengkelnya, tidak ditahan, tidak dikuasai. Saul bertindak begitu mengkhawatirkan. Hanya untuk mengejar seorang Daud. Saul menarik semua pasukan dari kerajaan. Pergi ke Gunung Maon. Dan kerajaan Israel kosong, saudara. Tidak ada pasukan. Kerajaan dalam bahaya. Lalu datanglah seorang yang berteriak, mundur. Karena kita diserang. Maka akhirnya Saul mundur. Untuk kembali. Ya. Hati-hati kalau kita konflik internal itu berbahaya. Konflik internal di dalam persekutuan itu berbahaya. Akan dipakai iblis untuk menyerang kita. Ketika Daud dan Saul konflik, mereka saling begitu intrik. Saul bertindak di luar kewajaran. Israel jadi taruhan. Di dalam keluarga kita, suami istri konflik. Anak-anak kita jadi taruhan. Kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Kaneli. Ya, Tuhan menolong Kaneli untuk melewati masa-masa sulit. Ya. Konflik luar biasa. Mengganggu. Dan dari firman ini poin yang ketiga. Ya. Allah meluputkan Daud dari ketakutan. Allah meluputkan Daud dari orang-orang yang dengki dan memusuhi Daud. Bagaimana cara Allah meluputkan Daud? Ya. Kalau kita melihat kisah itu, kalau difilmkan itu luar biasa. Daud pada posisi yang sangat terjepit. Dia sudah cukup lama ada di padang gurun Sif. Sudah tidak punya uang. Seperti kesaksian Kaneli. Konflik berkepanjangan itu menguras semuanya. Keuangan jadi habis. Semua habis. Terima kasih Kaneli. Sudah dengan berani menjadi kesaksian dan cerita buat kami. Ya. Ini taktik perang. Saul pintar. Saul sudah mengepung Daud. Dan logistik pasukan Daud pasti habis. Dari mana dia keluar dari gunung batu itu untuk mencari logistik para tentaranya? Daud sudah tahu, Saul sudah mengepung. Dan Saul sudah tahu, Daud ada di puncak gunung itu. Tinggal selangkah lagi, saya akan menyergapnya. Dan Daud pun akan mati. Kita tahu ceritanya luar biasa. Daud berjalan di gunung sebelah kiri, ya. Jadi mungkin satu di gunung sebelah kanan. Ya kalau mungkin dikali urang ya. Satu lewat Mahmarijan, satu mungkin lewat atas. Udah berdekatan aja ini. Ya. Dan pasukan itu pasti ketahuan. Tinggal disergap. Tapi apa? Tuhan menggunakan orang yang dibenci oleh Daud dan Saul. Untuk menolong mereka. Siapa? Filistin.
yang dipakai Tuhan. Kita tahu kan musuh bebuyutan Daud dan Saul siapa? Musuh bersama, yaitu orang Filistin. Tapi di tengah konflik itu muncul orang Filistin. Ya, Daud seperti Saved by the Bell. Filistin datang. Orang yang dibenci datang. Jadi kalau ada orang yang saudara benci, jangan terlalu benci banget ya. Saya tidak tahu. Mungkin satu waktu dia akan datang sebagai penyelamat kita. Ya kan? Daud itu sangat benci sama Filistin. Bahkan tentaranya yang paling hebat namanya Goliat itu. Tapi di tengah-tengah terjepitnya Daud, justru Filistinlah yang menolong Daud. Mereka menyerang, akhirnya Saul balik. Padahal Saul tinggal selangkah dan tangkap. Saya makan kamu. Tapi tidak. Tuhan meluputkan Daud. Karena itu Daud mengatakan, ini gunung batu. Keluputan. Daud naik ke gunung. Karena itu kita tidak kaget kalau Daud selalu berkata, engkaulah gunung batuku, kota benteng. Bukan gunung batunya yang harafiah. Tapi dia tahu dia pergi orang Timur Tengah ya, kalau peperangan kan mencari gunung batu, tempat perlindungan. Kalau kita sempat nonton film-film yang di Timur Tengah, yang bersetting Timur Tengah, kita tahu ya gunung batunya mereka itu seperti apa ya. Luar biasa, terjal dan konturnya luar biasa dahsyat. Jadi di situ mereka bersembunyi. Tapi di sini Daud berkata bahwa Tuhanlah gunung batu keluputan. Daud yang rasanya udah mau mati, takut, Allah meluputkan Daud dari rasa takut. Daud yang begitu khawatir, dia sudah hopeless. Pasti saya selesai di sini. Saya ketangkap. Mau naik kemana lagi? Di atas gunung tinggal langit. Kosong. Tapi Tuhan meluputkan Daud. Sehingga Daud bilang, saya luput dari tangan musuhku. Wow, luar biasa sekali. Saya menyaksikan cerita ini, saya coba baca berkali-kali. Saya lihat, wow, hebat Tuhan. Seringkali kita merasa, oh hopeless, sudah tidak ada jalan. Sudah tidak ada jalan keluar. Selesai sudah. Di mana lagi? Tapi Tuhan beri jalan. Saya kembali ke cerita saya. 1,5 tahun saya berjuang dengan batu ginjal. Bahkan terakhir saya ke Jogja ya, mau menghadiri anniversary. Wah, ginjal kiri saya kambuh. Saya pikir saya akan kuat berjalan. Ketika naik pesawat, wah, kalau di atas udara itu ada halte pemberhentian, saya ingin berhenti. Saudara. Karena saya sebenarnya udah mau semaput itu. Karena itu saya ke dokter. Dokter kaget, hah? Mas, masih bisa jalan, Mas. Saya begitu turun dari, waktu itu Mutia di Jakarta. Dia ada tugas sama timnya di Bandung. Terus kami janjian ketemu di Jakarta untuk bersama-sama ke Jogja. Sampai di Jakarta di terminal, saya minta Mutia cepat ketemu saya. Tapi saya tidak beritahu. Oh dia happy saja karena kami mau ke Jogja kan. Sekalian kan ulang tahun pernikahan kami. Jadi kami mau jalan di Jogja. Tapi udah dekat saya dia kaget. Kok ini wajahnya kenapa? Kamu kenapa? Saya sakit. Hah? Skenario happy menjadi muram. Wah. Saya ke toilet, saya lihat, aduh. Urin saya sudah mulai bercampur darah.
Saya trembling. Saya takut sekali. Mutia ambil mobil, larikan saya ke Cikini. Sampai ke Cikini tidak ada dokter. Tapi mereka memberi obat anti sakit. Karena udah jam 8. Ya namanya obat anti sakit, anti nyeri ya. Cuma kan segitu obat bekerja, nyerinya kembali. Tapi saya sudah tidak bisa tidur. Padahal saya dengan rombongan 10 orang ya. Mereka rata-rata anak-anak dari kampung yang baru pertama lihat Jakarta. Mereka pingin happy tapi sampai di Cengkareng mereka semua duduk lesu. Ya Daud seperti dengan pasukannya juga duduk lesu kan. Tidak ada cara lain. Saya dengan pasukan saya juga lesu. Bagaimana nih Bang? Saya bilang kalian pergi dengan Grace di orang Jakarta. Grace akan tolong kalian. Saya harus ke rumah sakit. Saya takut. Saya gemetar. Saya merasa hopeless. Saya berpikir sepertinya saya selesai. Besok saya cari rumah sakit. Cari. Akhirnya saya ke rumah sakit. Memberanikan diri ke Siloam Semanggi ya. Yang di belakang Sampurna Strategik itu Semanggi ya. Itu ada rumah sakit Siloam itu. Pas mau masuk situ kan Mutia bilang, yakin lu masuk sini? Kan saya lihat situ aduh. Mentereng-mentereng semua yang masuk. Tapi saya sama Mutia kan udah stres, saya bilang sudah kita naik bajai saja. Biar cepat siksa karena saya udah kesakitan. Kalau naik motor nanti kita dua nggak sama, saya semaput di jalan, kamu udah ketemu saya, nafas terakhir saya, kamu udah ketemu. Naik bajai saja, jalan terbaik. Naik bajai. Tunggu dokter, daftar. Saya juga bukan gemetar tentang sakit. Saya juga gemetar, ini mau bayar berapa di sini? Di sini kan BPJS tidak berlaku. Oke, saya beranikan diri, Mas. Dokter bilang, wow, Bapak masih bisa berjalan. Wow, oke. Dia periksa, wow, ada batu ini. Sudah mau keluar, besar. Masih besar ya batunya. Padahal sudah operasi berapa kali? Udah 3 kali, Dok. Satu ginjal udah 3 kali. Dokter bilang, saya jadwalkan operasi malam ini. Ya, boleh saja. Tapi waktu itu kami pulang, pergi ke rumah sakit tidak bawa pakaian. Oke, saya bilang dokter, sudah mereka udah urus kamar. Bapak mau bayar sekarang? Saya bilang sebentar, saya ambil pakaian saya dulu, nanti balik baru saya bayar. Oke, saya akan ambil pakaian saya. Boleh? Mereka bilang, oh boleh Bapak. Nanti kamarnya kita atur ya. Ya. Dalam hati saya gila, ini gue bayar berapa? Di Siloam di situ kan. Karena saya pernah masuk Siloam di Palangkaraya itu kan sekali treatment aja udah 12 juta. Kalau di Jakarta berapa lagi? Sementara saya lagi bawa itu, pasukan saya mau ke Jogja tuh kan berapa banyak gitu kan. Sampai di Siloam saya bilang, Tuhan, tolong saya. Saya percaya. Saya hamba Tuhan. Tuhan pasti tolong saya. Saya angkat tangan. Oke, sebelum operasi saya mau ambil pakaian. Saya sudah beritahu ke kakak-kakak saya, tolong nanti antar saya ya jam 7 malam ke Siloam. Itu statusnya sudah ditulis Cito. Berarti ini kan segera kan? Wah ini nggak main-main ini. Oke lah, saya turun sama Mutia.
Saya bilang kita jalan kaki cari makan dulu karena lapar. Nah, saya lihat bagaimana Tuhan meluputkan saya di sini. Kami menyeberang jalan dari Siloam ke seberang jalan di mana karyawan-karyawan yang di sekitaran Semanggis itu makan. Di belakang gedungnya Sampurna Strategik. Nah, ketika saya masuk di warung makan itu, ada satu bapak yang jauh, orang Muslim ya. Karena saya tahu dia pakai songko itu. Bang, kelapa merah bang, minum. Ya, mana kelapa merah? Saya udah nggak pusing ya, saya karena udah rasa sakit. Gitu. Jadi rasa sakit itu udah antara sadar dan tidak sadar, tapi saya kan jalan. Kelapa merah bang, minum. Saya cuek dulu, dia tawarin lagi, bang, kelapa merah bang, minum kelapa merah bang. Wah, ini siapa tawarin saya kelapa merah? Kenal aja enggak? Tahu saya dari mana juga enggak? Bang, ini kelapa merah mau bang? Ya udah bawa aja sini. Daripada banyak ngomong maksud saya, kalau tawar terus kelapa merahmu itu ya udah bawa sini kalau ada kelapamu. Dia balik lagi, oh punya saya habis bang, tapi kalau mau saya cari yang di sana ya bang. Ya udah terserah, saya bilang bawa aja kemari. Saudara enggak, semua jualan di situ, tapi kalau nggak ada kelapa merah, kenapa dia tidak tawarin es sirup, es teh atau es jeruk kan? Kan saya lebih doyan minum jeruk hangat. Oh dia cari sampai di seberang jalan, teman-teman. Dipotongnya, disikap, diletakkan di meja saya. Saya minum kelapa merah. Begitu saya minum kelapa merah, dalam beberapa waktu, sesuatu terjadi dengan saya. Urin saya bekerja begitu cepat, saudara-saudara. Cepat sekali. Saya mulai rasa, oh, apa ya ini? Jadi dorongan saya ke toilet makin kencang. Saya tenang. Wah, saya juga makin sakit. Saya pulang di rumah. Saya sudah nggak pikir lagi rumah sakit, saya tidur. Tertidur. Dan saudara-saudara tahu, 1 jam setelah saya minum kelapa merah itu, saya ke toilet. Dan 2 batu besar keluar. Wow. Wow. Darah Yesus. Saya bilang, Tuhan meluputkan saya. Seketika itu juga, sakit itu hilang. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Akhirnya saya ke Jogja, bisa tenang, bisa ikut anniversary, seperti tidak ada sesuatu yang terjadi. Saya heran. Tapi Tuhan meluputkan saya. Dengan cara Tuhan. Saya tidak tahu siapa itu orang yang menawarkan saya kelapa merah. Kenapa dia begitu memaksa untuk menawarkan saya. Bahkan punyanya dia pun nggak ada. Masih nyari lagi ke tempat orang lain. Tapi itulah cara Tuhan seperti Tuhan menolong Daud. Seperti kita tahu tidak ada jalan. Sudah habis. Selesai. Sudah operasi 6 kali. Capek. Ada jalan. Siapa yang mau menolong? Tapi Tuhan bisa bawa siapa saja untuk menolong. Bahkan musuh kita Tuhan tolong untuk meluputkan kita. Tuhan sanggup. Tuhan mengangkat rasa takut saya. Sampai hari ini saya lihat bahwa semua sudah normal. Tuhan baik. Tapi di situ saya belajar seperti Daud. Naik ke gunung Tuhan. Tuhan ada di sana. Pasti dia akan luputkan dia. Karena itu Daud berkata, ini gunung batu, keluputan. Kita punya masalah, rasa takut. Rasa apa saja. Jangan takut. Tuhan ada di gunung batu. Dia akan luputkan kita. Bergaul terus dengan Tuhan. Bersandar dengan Tuhan. Seperti Kaneli tadi. Terus dalam Tuhan. Meskipun rasa sakit. Sakit. Tapi pasti Tuhan akan luputkan. Tuhan tolong kita semua teman-teman. Malam ini.
Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati Joy. Tuhan memberkati semua pergumulan kita. Karena di dalam Yesus, Dia adalah gunung batu keluputan yang akan menolong kita. Mari kita berdoa. Saya minta Ibet berdoa untuk kita. Mari kita bersama dalam doa. Semoga suara saya jelas, teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang mempunyai Tuhan di dalam manusia, Bapa besar. Tuhan, kami sungguh bersyukur Bapa, bahwa pada saat ini kami boleh melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami melihat bahwa sungguh nyata Tuhan kami, usaha Tuhan dalam setiap pergumulan kami yang Bapa. Kau boleh menyatakan firman-Mu luar biasa, Kau boleh menyatakan kuasa-Mu, kedaulatan-Mu ya Tuhan, dan Kau boleh menyatakan diri juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau malam hari ini kami boleh mendapat keterangan berdiansa Bapak lewat firman-Mu yang dibawakan oleh Tuhan malam hari ini. Semoga kami diberkati ya Tuhan, dan boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan lagi iman kami Tuhan dalam Engkau. Dalam setiap tantangan, masalah yang kami hadapi di kehidupan kami, malam hari ini kami tindakan kembali Tuhan, akan kami kita berpengharapan kepada Engkau, kita beri dalam rencana-Mu, dalam kedaulatan-Mu ya Tuhan. Kami akan percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah kiranya Bapa hajar Aku-Mu, Roh yang ada dalam diri kami dan biasa boleh kami rasakan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan lewat kesaksian hidup kami, lewat tantangan yang kami hadapi, lewat pergumulan yang kami hadapi Tuhan, orang boleh mengenal Engkau ya Bapa, karena Engkau boleh nyata Tuhan dalam setiap pergumulan kami, boleh nyata dalam setiap tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saya akan mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini. Dan sampai juga menerangkan mengenai Tuhan Mu dalam apa itu lebih lagi luar biasa Tuhan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya Tuhan. Kami akan percaya apa telah memberikannya Tuhan, biarlah kesembuhan menjadi miliknya Tuhan dan sekarang sampai selama-lamanya Bapa, dan menyerahkan juga kepada Tuhan di dalam tangan-Mu, sesuatu yang menyertai pemerintahan ya Tuhan. Tuhan, kami semua mengucap syukur Tuhan malam hari ini boleh kami dikuatkan kembali Tuhan di sisi iman kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, dan menyerahkan Tuhan Yesus. Kehidupan kami Tuhan ke depannya dengan dapat menjadi saksi-Mu ya Tuhan di saat-saat pergumulan kami, terutama yang berhubungan diri kami. Setia Tuhan, yang taat senantiasa kepada Engkau. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami ya Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.